Allah akan mengangkat dengan Al-Quran satu kaum, dan Allah juga akan menjatuhkan dengan Al-Quran kaum yang lainnya.
kita berbicara tentang ayat kauniyah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bertafakkur dan kita kenal kepada Allah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan hamba-Nya yang bernama manusia dan jin dengan keistimewaan akal yang diberikan oleh Allah kepada mereka supaya bijaksana menggunakan akal, bertafakkur akan ciptaan Allah supaya kita kenal kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Afdhalul ibadah ibadatul tafakkur. Sebaik-baik ibadah itu adalah ibadah tafakkur. Demikian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ayat yang kedua, kalau tadi ayat yang pertama ayat kauniyah, ayat alam, ayat yang kedua adalah ayat-ayat yang dengannya kita sebagai umat Islam menjadi mulia, bukan karena bangsanya, bukan karena keturunannya, bukan karena bahasanya, bukan karena negaranya, bukan karena asal-usulnya daripada mana. Kemuliaan yang ada pada umat ini melalui ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan ayat Quran itu sendiri umat ini menjadi mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah." Allah itu merendahkan dan Allah itu mengangkat. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan daripada maksud menjatuhkan, merendahkan dan mengangkat, innallaha la yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat dengan Al-Quran satu kaum, dan Allah juga akan menjatuhkan dengan Al-Quran kaum yang lainnya. Ukuran kemuliaan yang ada pada manusia adalah disikapi muamalahnya dengan Al-Quranul Karim. Dan itu yang menjadi sebab kenapa Nabi dimuliakan oleh Allah, disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi itu dididik oleh Allah dengan Al-Quran. Dan Nabi mendidik umat ini bukan hanya di zamannya, bukan hanya sahabat Nabi, bukan hanya ahli keluarga Nabi, bukan hanya orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Nabi dibekalkan oleh Allah panduan untuk membimbing umat itu berkekalan sampai akhir zaman. Walaupun nabinya sudah tiada, pedomannya ada, konsepnya ada, kurikulumnya ada, silabusnya ada. Oleh sebab itu Nabi meninggalkan kepada umat ini peninggalan yang boleh membangkitkan umat ini kepada izzahnya, seperti mana dahulu kaum muslimin menjadi izzah dengan Al-Quran. Rasulullah pada saat beliau kalah dalam perang Uhud, bagaimana menyikapi kepada orang yang bersalah, diperintahkan lemah lembut, diperintahkan tidak kasar dalam tutur kata, tidak keras hati, wa'fu anhum, maafkan mereka yang bersalah. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah kepada orang bersalah. Musyawirhum bil amri, ajaklah mereka juga bermusyawarah. Jangan kamu kapok atau orang untuk bermusyawarah dengan orang yang pernah berbuat salah. Kesalahan itu hal yang wajar. Yang tidak wajar kalau orang tidak bersalah. Kesalahan itu wajar. Yang tidak wajar orang yang tidak mau ngaku salah. Kesalahan itu wajar. Yang sangat tidak wajar kalau orang mengaku betul walaupun salah. Yani kalau orang tidak mengaku salah, dia mungkin tak mengaku betul. Tapi kalau orang mengaku betul pada saat dia salah, big problem. Apalagi yang boleh dilakukan oleh seseorang yang dia bersikap betul dalam keadaan jelas melakukan kesalahan, itu adalah perangainya iblis.
Apa yang dilakukan oleh iblis ketika dia tidak mau taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam? Katanya dia cari alasan dulu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Dia memberitahukan api lebih baik daripada tanah. Untuk apa? Dia sujud kepada makhluk dicipta daripada tanah. Dia lihat kepada siapa. Dia tidak lihat siapa yang suruh dia sujud. Dia lihat ini Adam, kenapa saya mesti tengok kepada sujud kepada dia? Yang suruh dia sujud itu siapa? Tak tahukah kalau Adam itu adalah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena arogan, hasad dan sombong, dia kata untuk aku, saya lebih baik daripada dia. Kemudian ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun. Biarkan saya hidup sampai hari kiamat. Iblis itu minta panjang umur juga. Tak tanggung-tanggung dia minta panjang umur sampai hari kiamat. Apa kerjanya iblis yang minta panjang umur sampai hari kiamat? Oleh sebab itu kata Nabi, sebaik-baik orang yang panjang umur baik amal. Karena iblis itu panjang umur, amalnya buruk. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Biarkan saya hidup sampai hari kiamat. Kata iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya kamu akan diberikan umur sampai waktu yang nanti kehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diperintahkan oleh Allah turun ke bumi. Tak ada kata fikir itu oleh iblis itu turun, ya Allah minta maaf, ya Allah ampunkan, astagfirullah, mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Kan peluang untuk mohon. Nabi Adam itu turun ke bumi minta maaf kepada Allah. Apa menyebabkan iblis itu tidak minta ampun kepada Allah? Menganggap kesalahannya betul, meyakini kesalahannya betul. Problemnya di situ. Kemudian dia kata, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Oh, dia guna nama Allah. Ini dalam Al-Quran ya. Dengan keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Yang lebih dahsyat lagi, katanya iblis mengatakan kepada Allah, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, sebagaimana Engkau telah celakakan aku, Engkau hilangkan aku. Dilemparkan kesalahan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak ikut arahan Allah, iblis, ditegur tak mau insaf, diturunkan tak mau taubat, yang disalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mau meletakkan iblis ini dalam neraca apa? Tapi itulah kalau seseorang tidak mau mengakui kesalahan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin memahami pada majelis yang penuh dengan barakah ini kemuliaan, keagungan, izzah yang ada pada umat ini adalah karena Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keagungan Rasulullah karena bimbingan Allah kepada beliau melalui Al-Quranul Karim. Maka kalau kita akan meraih izzah itu, pegang Al-Quran, jadikan dia terjemahan dalam kehidupan kita keseharian. Bimbinglah sikap kita bermula daripada tutur kata ini dan perbuatan dengan Al-Quranul Karim. Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kamu kepada orang dengan kata-kata yang baik. Demikian Al-Quranul Karim mengatakan tentang bagaimana menjaga lisan dalam kita berinteraksi sama manusia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita hari ini majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis menghayati sirah Nabi Muhammad, untuk kita ada koneksi dengan Nabi Muhammad SAW di dalam hati dengan cinta, di dalam pikiran dengan ingatan, dalam tubuh badan, dengan peneladanan kepada baginda Rasulullah SAW, yang dengan menghayati peneladanan kepada beliau akan termasuk daripada golongan
aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah ahasibukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Ya Allah, jadikan kami golongan orang-orang yang menjaga akhlak kami. Tunjukkan kepada kami akhlak yang baik untuk kami dapat melakukannya, karena Engkau sebaik-baik yang memberi petunjuk kepada kami akan akhlak yang baik. Tunjukkan kepada kami akhlak-akhlak yang tidak baik untuk kami tinggalkan, karena sebaik-baik yang membimbing kami untuk meninggalkan akhlak yang tidak baik adalah Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina bi ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta ya arhamar rahimin. Jadikan lidah kita ini senantiasa berkata yang baik. Jagalah lidah ini daripada berkata yang tidak baik. Ya Rabbal Alamin, anugerahkan kepada lidah ini untuk berbanyak diam daripada berkata yang tidak baik, untuk dapat meraih kesempurnaan iman sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah yang hadir di sini, jadikan mereka golongan orang-orang yang Kau berikan ampun dan maaf serta rahmat daripada Engkau ya Rabbal Alamin. Karena kami duduk di rumah-Mu, kami duduk untuk mencari rahmat-Mu, kami datang untuk mencari ridha dan pengampunan daripada-Mu. Ya Allah, ini adalah permintaan kami dan hanya Engkau yang boleh memberi. Tak ada siapa di langit di bumi untuk boleh memberikan rahmat kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat memberikan ampun kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat memberikan sakinah kecuali Engkau. Dan tidak ada hasil siapapun yang boleh memberikan apa saja permintaan kami akan kebaikan dunia dan akhirat kecuali Engkau ya Rabbal Alamin. Ini tangan kami tadahkan kepada Engkau. Janganlah Engkau kembalikan kedua tangan ini dalam keadaan kosong, karena bukan sifatmu untuk mengembalikan tangan orang yang menadahkan tangan kepadamu dengan kosong ya Rabbal Alamin. Demikian husnuzan daripada kami dan keyakinan kami kepada Engkau. Engkau beri nama akan Zat-Mu yang maha agung, yang maha mengabulkan doa, maka kami merayu, kami mengemis dengan nama-Mu yang maha mengabulkan doa, untuk Engkau perkenan segala permintaan dan doa kami. Ya Allah, kami berdoa kepada Engkau segala kebaikan dunia dan akhirat, yang kami tahu dan yang kami tak tahu, tapi Engkau maha mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang kami tahu, dan berikan kepada kami yang kami tak tahu, yang Engkau tahu, yang itu membawa kebaikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang hadir di majelis ini, di masjid yang penuh dengan barakah ini, jadikan mereka golongan orang-orang yang disayang oleh Nabi SAW. Kita semua ya Allah mengaku sayang kepada Nabi. Ya Allah, janganlah sayang ini hanya sepihak saja daripada kami. Alangkah ruginya kalau kami hanya sayang kalau tidak dibalas dengan sayang. Alangkah hinanya kami kalau mendakwa cinta kepada Nabi kalau tidak dibalas cintanya oleh Nabi SAW. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ini permintaan kami, dan segala yang kami minta ini adalah kecil bagi Engkau untuk memberinya, tak kurang daripada segala kekayaan yang ada padamu ya Rabbal Alamin. Yang kecil daripada permintaan kami ini ya Rabb, berikanlah dengan yang besar datang daripada Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkati semua bertugas di masjid yang penuh barakah ini, imamnya, petugas-petugasnya yang menjaga masjid dengan berbagai manfaat yang ada, pengimarahannya dengan majelis zikir, majelis salawat, aktivitas sosial yang dilakukan. Ya Allah, berkati mereka. Mereka berkhidmat di rumah-Mu, berkati kehidupan mereka di rumah masing-masing ya Rabbal Alamin. Berkati rumah mereka di barzakh, berkati rumah mereka di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami semua bersama dengan mereka di bawah payungnya Nabi Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, di rumahnya Allah. Allah taala menjadikan ini tempat sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah,
Nabi Muhammad bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Sebab ketika di masjid menjadi tempat yang paling disukai oleh Allah. Karena di situ ada orang-orang yang disukai oleh Allah, yang mengerjakan hal-hal yang disukai oleh Allah. Ketika mereka mengamalkan amalan yang disukai oleh Allah, jadilah orang itu orang-orang yang dicintai oleh Allah, hatta uhibbah. Dan keberadaan mereka kemanapun mereka pergi, tempat yang mereka pijak menjadi tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri, masjid-masjidnya. Karena di situ ada orang yang dicintai oleh Allah, yang kerjaan mereka adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Itu kenapa? Sebab di situ ada orang-orang yang mereka menjadi orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah karena melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan praktek riba, mereka melakukan penipuan, mereka melakukan sumpah palsu, mereka melakukan mencurangi timbangan dan lain sebagainya. Ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak baik di pasar, mulai dari transaksi yang terlarang, ataupun pandangan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ataupun kebohongan, berbohong dalam menjual, ataupun bersumpah. Ada orang kalau ada sesuatu, wallahi demi Allah, mau dagang aja tuh, mau yang didagangin cuma es, tapi pakai sumpah. Yang didagangin kopi, tapi pakai sumpah. Yang didagangin minyak wangi, wallahi sumpah. Gitu. Subhanallah. Apalagi sumpahnya sumpah palsu lagi. Wallahi gak luntur juga. Kemudian juga ketika itu dilakukan, berubahlah orang yang melakukannya menjadi orang yang dibenci oleh Allah, sehingga tempat-tempat yang dilakukan maksiat menjadi tempat yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kumpul di tempat yang paling disukai oleh Allah. Insya Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan yang kita kerjakan kerjaan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita berzikir, kita bersolawat, kita sholat jamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Masya Allah. Itu katanya itu diantara bentuk minimal memakmurkan malam, minimal qiyamul lail, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah. Itu minimal. Kalau disempurnakan nanti sebelum subuh, walaupun 15 menit sebelum subuh udah di atas sejadah, maka lebih sempurna lagi qiyamul lailnya dia. Nah, dikatakan kita ini melakukan amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala, dan kita menyebut, mengenang, merayakan turut bergembira dengan kelahiran makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, namanya Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid. Apa sih perayaan Maulid? Dengan kita mumpung masih di awal-awal bulan Rabiul Awal, orang banyak merayakan Maulid. Apa sih merayakan Maulid? Asal tahu aja, almar'u aduun majahil. Orang itu memusuhi hal-hal yang dia tidak kenal, yang dia nggak tahu. Kadang yang dimusuhi cuma istilahnya doang. Karena para maulid dengan suatu istilah, hingga kalau didengar kata istilah tersebut yang dia tidak pahami apa istilahnya, itu bid'ah, itu syirik, itu sesat. Emang apa sih itu? Merayakan Maulid. Apa sih merayakan Maulid? Merayakan Maulid adalah mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Nabi lahir, ente kira nggak? Kira. Masalahnya kalau ada orang Islam nggak senang Nabi lahir, nah lu bagaimana masuk Islamnya? Nggak kebayang kan? Saya gembira dengan Nabi Muhammad, boleh semua gembira, mengungkapkan kegembiraan. Nah itu yang menjadi permasalahan yang dipermasalahkan oleh orang. Secara akal
Kalau ada kita punya anak, lahir anak kita boleh bergembira, boleh mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran anak kita dengan senyum, atau dengan tertawa, atau dengan alhamdulillah, begitu bersukacita, boleh nggak? Jangankan anak yang lahir, kucing lahir lagi itu boleh mengungkapkan kegembiraan. Ayam bertelur boleh, kambing beranak boleh, begitu, apalagi anak kita yang lahir. Maka bagaimana halnya kalau yang lahir adalah Nabi Muhammad SAW? Kenapa nggak boleh bergembira? Kalau kambing lahiran boleh, kucing lahiran boleh bergembira, ayam bertelur boleh bergembira, begitu. Tapi kalau Nabi yang lahir nggak boleh bergembira. Gembira dengan lahirnya Nabi itu bid'ah. Kamu gembira dengan lahirnya kucing boleh, lahirnya Nabi nggak boleh. Makanya kan kalau dipikir-pikir sakit jiwa. Wah, kalau dia sendiri juga kalau dia begitu, oh iya ya, kayaknya saya kurang waras. Itu kasih nomor telepon psikiater. Adalah gembira. Kegembiraan itu, kegembiraan dengan ketaatan adalah hal yang baik. Gembira, bersukacita dengan Nabi Muhammad adalah sebuah yang baik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, hendaknya kalian bergembiralah kalian dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Falyafrahu, bergembiralah dengan anugerah dan rahmat. Rahmat Allah yang paling gede siapa? Nabi Muhammad. Beliau bilang, innama ana rahmatun muhdaah. Aku rahmat yang dihadiahkan buat kalian. Nah, itu sejarahnya. Intinya itu Nabi itu, tentang Nabi itu udah berkesan di hati semua orang. Sahabat Rasulullah SAW. Ini kita bulan Maulid, ayo bawain dong Nabi ke rumah kita. Bawain Nabi ke rumah kita, bawa Nabi Muhammad ke rumah kita, bawa sifatnya, bawa akhlaknya, bawa sunnahnya, bawa perangainya, begitu, bawa sebutan Nabi Muhammad. Masa orang rumah kita nggak tahu Nabi kayak bagaimana? Dia bisa tahu riwayat hidup pemain bola, dia bisa tahu riwayat calon presiden, ya kan? Riwayat Nabi Muhammad dia nggak tahu, dia nggak tahu. Tahu nggak? Itu ditanya di kuburan kita, itu di kuburan Bukhari. Orang begitu masuk kubur ditunjukin gambar. Ma taqul fi hadzal rajul. Apa yang kamu ketahui? Apa yang mau kamu ucapkan tentang orang ini? Ayo ceritakan tentang dia. Nah, yang nggak doyan Maulid gimana mau ceritain? Kalau kita ditanya begitu, ada Nabi Muhammad. Mau tahu saya ngomong apa? Karena khuluqul Quran, wasyimatul ghufran, yanfa'u lil insan, yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi, wa sababi idza du'a ahadullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Man ra'ahu badihatan hadza idza da'ahu miskin ajaba yaqulu al-haqqa wa law kana murra wa la yudhillu muslimin ghishyan wa la dhurra. Yang enggak boleh murid ngomong apa? Alhamdulillah, Masya Allah, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala hidupkan kita dalam cinta, dimatikan kita dalam cinta. Ini malam kita beruntung, Masya Allah, ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid hadir di tengah-tengah kita setelah perjalanan beliau. Berapa hari yang lalu perasaan saya di tempatnya beliau di Darul Murtaba di Malaysia, di Setiawangsa, di tempatnya beliau. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Kedah. Alhamdulillah ini malam bisa berkumpul lagi dengan beliau di sini di Masjid Raya Bintaro Jaya. Alhamdulillah, masjid itu sisa ala taqwa. Insya Allah diisi oleh orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada seorang pun yang keluar dari masjid ini melainkan bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ditambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, berkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala insya Allah dengan berkat Nabi Muhammad dijauhkan kita dari bala, dari sifat yang buruk, dari penyakit badan dan penyakit hati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah menjadikan kita umat yang membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahum fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yash'alul khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa
ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رأسنا. اللهم لا تجعل أحد في مجلسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبته ذنوبه وسترت بماء المغفرة عيوبه. اللهم أنه كان معنا في السنة الماضية يا إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممال الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين. أحينا بطاعتك مشغولين. إذا توفيتنا توفنا غير مفتونين ولا مخذولين. واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bila